Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah kita dapat bertemu kembali di kajian rutin Ramadan di episode kedua. Tentunya masih dengan pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Rozi. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam Mbak Shirley. Alhamdulillah kita sudah memasuki ke episode yang kedua ya Pak ya. Betul. Masih tetap dengan pokok pembahasan yang sama terkait akidah, namun lebih spesifik lagi, kali ini kita akan membahas terkait istilah dan pembagian akidah itu sendiri ya Bapak. Baik Mbak Shirley. Baik Bapak, kalau misalnya kita kemarin itu sudah membahas terkait definisi akidah ya Pak, lalu juga sudah menyinggung terkait golongan-golongan dari akidah itu sendiri. Nah, di video sebelumnya nih Pak, kita kan sudah membahas terkait beberapa istilah secara umum dari akidah itu ya Pak ya. Nah, untuk pembagiannya Pak, saya pernah mendengar bahwasanya pembagian dari akidah itu seperti tauhid al-uluhiyah, lalu juga ada tauhid ar-rububiyah dan juga tauhid al-asma. Sebenarnya untuk pembagian itu sendiri apakah sama dengan pembagian golongan yang di awal di video sebelumnya atau yang seperti apa ya Pak? Baik Mbak Shirley, pertanyaan yang bagus menurut saya. Jadi kita dari pertanyaan itu bisa lebih tahu nanti bahwa pembagian itu sebenarnya tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Itu sebenarnya kalau ditelusuri lebih jauh merupakan klasifikasi kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Salafi Wahabi. Salafi Wahabi. Jadi itu sebenarnya baru. Artinya mungkin kita tidak ada salahnya menjelaskan bahwa tauhid uluhiyah itu artinya bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kita kemudian kalau di mafhum mukhalafahkan atau di pengertian terbaliknya, jangan pernah menyembah keris, jangan pernah menyembah batu, jangan pernah menyembah akik. Nah itu ketika kita pakai cincin kemudian dianggap sebagai melanggar tauhid uluhiyah. Itu agenda mereka sebenarnya. Kemudian yang kedua ada tauhid rububiyah namanya. Jadi bahwa segala sesuatu itu merupakan kehendak Tuhan dan takdir Tuhan. Saya kira sama ya, mau ulama salaf ataupun ulama khalaf termasuk juga salafi wahabi itu memiliki prinsip yang sama. Yang berbeda hanya adalah ketujuannya. Bahwa tujuannya itu kadang ada yang ingin bertujuan menyalahkan, memusyrikkan, mengkafirkan atau mudah mengkafirkan, mudah memusyrikkan dan mudah menyesatkan. Jadi oleh beberapa orang klasifikasi tauhid ini dijadikan alat untuk menghakimi kelompok lain sebagai syirik dan tidak. Lalu bagaimana kemudian pembagian yang ulama terdahulu atau ulama mutaqaddimin ya? Sederhana, jadi tauhid zat, Allah itu esa secara zat, kemudian esa secara sifat begitu. Jadi zat dan sifat. Kira-kira miriplah dengan konsep filsafatnya Aristoteles bahwa Allah, sesuatu yang ada Allah itu disebut ada ya kalau dia punya zat dan sifat. Dua ini saja. Jadi air itu ada ya kalau ada air dan sifatnya cair gitu. Ya kan? Ya. Kalau nggak cair apa masih air? Iya, bisa jadi tidak ya Pak ya. Ya bukan, ya es lah kalau beku kan. Api itu zat tapi panas, sifatnya api. Kalau tidak panas apa masih api? Sudah tidak. Nah, maka itu kemudian sederhananya kalau dalam teologi, dalam ilmu kalam Asy'ariyah, sifat dan zat itu wajib adanya. Nah, Mu'tazilah tadi yang pernah disebutkan kemarin itu mengatakan hanya zat Allah yang ada, sifat tidak perlu. Tapi tujuannya ya baik juga sih, mengesahkan Tuhan. Tuhan. Ya, tapi itu memang juga agak ekstrim ya Pak ya. Jadi sederhananya ada tauhid zat, tauhid sifat, tapi kemudian belakangan oleh kelompok-kelompok pengikut Muhammad bin Abdul Wahab itu dipecah menjadi ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, kemudian ada tauhid asma dan sifat. Itu. Nah, untuk tauhid asma ini sendiri seperti apa ya Pak ya? Ya, artinya bahwa sifatnya bahwa kita percaya tidak ada yang sama atau memiliki kemiripan dengan Allah.
baik nama ataupun sifatnya. Tujuannya yaitu mengesahkan tetap kepada Allah begitu. Sebenarnya dari ketiga tauhid ini tujuan utamanya adalah untuk mengesahkan Allah ya Pak. Betul. Ya? Namun hanya saja ada beberapa cara dan juga kepercayaan dari dari pengikat kepercayaan itu yang akan menjadi atau membawa kita ke ranah-ranah yang ekstrim ya Pak ya. Betul. Ini terkenal dengan itu Mbak Shirley, terkenal dengan akidahnya kaum Salafi Wahabi yang tiga ini. Ya memang ya masalah sih, tapi kemudian efeknya itu kalau sudah dengan tauhid uluhiyah itu sulit mencari orang yang betul-betul Islam kemudian beriman, betul-betul bertauhid lah ya Pak ya. Karena pakai cincin saja itu sudah dimusyrikkan gitu ya. Ziarah kubur itu sudah dimusyrikkan gitu kan. Nah iya Pak, ini saya juga agak rancu terkait. Ada yang mengatakan bahwasanya orang yang berziarah kubur ini sudah mengenyampingkan ajaran Islam, karena dahulu ketika masa Nabi ini tidak ada ziarah kubur seperti itu. Apalagi kan kalau misalnya di Madura ya Pak, tiap malam Jumat kita bawa bunga, bawa kembang, juga bawa air. Nah, itu apakah ini mungkin masuk kepada tauhid al-uluhiyah itu sendiri ya Pak? Iya, begini. Dalam sejarah itu memang Nabi memperbolehkan ziarah itu belakangan, bertahap. Awalnya memang dilarang karena mungkin terkait dengan kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah di masa dulu. Jadi ada sabda Nabi itu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Saya memang pernah melarang kalian itu untuk ziarah kubur, tapi sekarang boleh, tidak apa-apa, karena ada manfaatnya. Apalagi sudah jauh dari kecenderungan untuk kembali ke jahiliyah, itu sudah tidak mungkin kan, menyembah batu, menyembah kuburan, tidak. Jadi ketika sudah aman seperti itu, kata Nabi, ala fazuruha, sekarang silahkan saja boleh. Karena banyak manfaatnya juga. Manfaatnya misalnya mengingat kita kepada kematian. Kemudian menjauhi dunia, tidak terlalu memaksakan diri dalam hal keduniaan, karena kita semua akan mati kan gitu. Iya, betul. Itu salah satu manfaat dari ziarah kubur. Maka ulama kemudian, salaf, ulama mutaqaddimin itu memperbolehkan, bahkan ada beberapa dianjurkan, kecuali beberapa syarat untuk perempuan. Misalnya takut terjadi fitnah. Itu dulu kan dalam kebudayaan Arab, perempuan masih dianggap setengah manusia kan. Waduh. Jadi alhamdulillahnya sekarang aman ya Pak ya. Iya, sekarang sudah utuh kan Mbak Shirley. Iya, alhamdulillah Pak, utuh. Saya kira tidak utuh gitu ya. Jadi saya kalau memahami ini justru ya kita harus tidak boleh menyalahkan begitu saja, karena di zaman itu memang zaman awal di mana agama itu memulai mengangkat derajat perempuan, sehingga perempuan mendapat separuh dari laki-laki, dua kali lipat perempuan. Kan realitas sosial begitu waktu itu ya, perempuan dilamar dapat sebagian, atau si laki-laki melamar begitu. Dan sekarang kan bisa terjadi sebaliknya. Saya kira juga dalam konteks ziarah kubur, perempuan itu bisa saja kita berijtihad lain. Sekarang persyaratannya bisa sama begitu antara laki-laki dan perempuan. Nah ini Pak, terkait ziarah kubur ini sendiri ya Pak ya. Mungkin ini juga masuk kepada akidah, Shirley agak kurang mengerti ya Pak ya. Karena kan tadi Bapak menyampaikan bahwasanya dahulu perempuan ini tidak diperbolehkan untuk ziarah kubur, ditakutkan ada fitnah. Yeah. Nah, kalau untuk saat ini sendiri, Shirley pernah mendengar bahwasanya perempuan yang sedang menstruasi atau perempuan yang sedang haid itu tidak diperbolehkan untuk berziarah kubur, karena ada isu-isu bahwasanya akan membuat para penghuni kubur itu panas atau seperti apa. Itu hanya isu atau bagaimana sih ya? Nah, jadi menurut saya kalau kuburannya di masjid ya, jadi saya kira memang dilarang. Tetapi yang penting kan tidak berniat membaca Al-Quran kan. Dalam artian tadi mengingat yang mati, kemudian mengingat kematian, itu saya kira boleh. Kemudian yang penting dia tidak berniat membaca Al-Quran, memegang mushaf, itu saja. Dia niatnya zikir saja, itu boleh.
Berarti memang benar-benar betul ya Pak, bahwasanya segala hal yang akan kita lakukan itu tergantung dengan niat itu sendiri. Betul. Jadi apalagi Islam itu sangat sangat dinamis ya, sangat berkembang. Memang ada hal-hal yang tidak bisa dirubah, itu yang disebut dengan as-sawabit di dalam Islam. Baik, berarti sangat luas sekali ketika kita berbicara terkait akidah ini sendiri ya Pak ya. Betul. Saya juga pernah mendengar Pak, dalam akidah ini ada hal-hal yang menjadi poin-poinnya. Dalam artian tuh hal-hal yang berkaitan dengan akidah seperti iman, tauhid, sunnah itu seperti apa ya Pak ya? Apa dengan kita mentauhidkan Allah jadi kita itu sudah berakidah, atau ketika kita sudah melaksanakan sunnah-sunnah dari Nabi kita sudah berakidah? Itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Iya Mbak Sirli, seperti yang telah atau pernah saya jelaskan itu, bahwa akidah itu bagaimana menyatukan, mengikat keimanan kita menjadi utuh itu kan. Jadi oleh karena itu kenapa kemudian akidah itu juga disebut bagian dari keimanan gitu kan. Jadi akidah dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Sebab bagaimana mungkin disebut percaya kalau hanya sebagian-sebagian gitu kan. Ya, jadi betul. harus utuh. Yang pertama dimulai dari sifat wujud dulu ada. Setelah ada kan baru kemudian benar tidak. Nah, baru kemudian segala hal itu kan dimulai dari ada. Percaya dulu enggak dari ada. Nah kemudian disebut al-iman itu di sana. Maka disebut juga akidah sama. I'tiqad, aqaid juga. Kemudian disebut tauhid karena tujuannya ya mengesakan. Mengesahkan Allah. Esa itu sangat luas maknanya di kalangan para mutakallimin, ahli tauhid, kemudian juga ahli tasawuf, ahli filsafat itu berbeda-beda cara mengesakan Tuhan itu. Jadi kita akan dibawa kepada samudera pengetahuan yang luar biasa luas kalau mengkaji ini, dan saya kira butuh 1 semester Mbak Sirli. Kayaknya saya itu harus mengambil kelas khusus ya Pak ya? Iya, kelas khusus untuk membicarakan hal itu. Kemudian juga ada yang menyebut dengan Al-Fiqhul Akbar, karena yang membahas pertama itu kitabnya Imam Hanafi yang secara komprehensif berbicara tentang akidah di dalamnya. Kemudian berbicara syari' fikih, dia menuliskan kitabnya itu dengan judul Al-Fiqhul Akbar. Kemudian ada yang menyebut lagi misalnya syariah, ya ada yang memasukkan semuanya merupakan syariah begitu. Tetapi saya pribadi lebih membedakan bahwa syariah itu lebih kepada persoalan hukum, zahir. Sementara akidah itu hal-hal yang bersifat kepercayaan yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran. Oleh karena itu kemudian ada istilah di dalam ilmu kalam itu bukan ada istilah rasional masuk akal gitu ya, itu fikih syariat masuk akal, tapi ada yang suprarasional. Sesungguhnya benar, mungkin sesungguhnya ada rasionalitas, cuman kita nggak menjangkau. Beda loh suprarasional dengan irasional. Kalau irasional kan nggak masuk akal. Iya, berarti ini masuk akal, tapi mungkin masih kita belum terjangkau. Nah, ya, itu Pak? Wilayah iman, tauhid, aqaid, i'tiqad, fiqhul akbar, as-sunnah dan sebagainya. Itu yang disebut kemudian usuluddin. Ada fakultasnya. Ada fakultas usuluddin misalnya di perguruan tinggi agama Islam, itu disediakan khusus untuk belajar tentang hal-hal yang menyangkut keimanan ini. Berarti mungkin sepertinya Sherly dari fakultas ekonomi dan bisnis itu berpindah aja ya Pak ya, kalau misalnya ingin mengetahui lebih lanjut ya Pak. Jadi akidah, ekonomi dan bisnis gitu. Sangat luas sekali cangkupan dari akidah ini sendiri ya Pak ya, dari dalam pembagiannya juga hal-hal yang berkaitan dengan akidah itu sendiri. Betul. Mungkin kita cukup sampai di sini dulu ya Pak ya, pembahasan kita kali ini terkait istilah-istilah dan pembagian dalam akidah itu sendiri. Baik Mbak Sherly. Mungkin dari Bapak Razi ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman pemirsa Semacam TV. Saya kira sederhana, tetap belajar, kemudian gali hazanah keislaman agar kita tetap berada dalam jalur moderatisme untuk keberagamaan dan keberbangsaan kita. Itu Pak Sherly.
Baik, terima kasih ya Bapak ya untuk pertemuan kita pada episode kedua kali ini. Dan juga buat teman-teman, jika masih ada yang ingin ditanyakan terkait definisi akidah, lalu terkait istilah dan pembagian dalam akidah itu sendiri, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.